Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Bincang-Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Islam Banyu Bening. Oke, pertama perkenalkan nama saya Intan Fitriana. Kemudian tamu Bincang-Bincang Sehat kami ada dokter spesialis anak dengan Dokter Saiful. Selamat datang dokter di acara Bincang-Bincang Sehat Rumah Sakit Banyu Bening. Gimana dokter kabarnya? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Siap dokter. Kami di sini nanti akan menjelaskan bersama Dokter Saiful spesialis anak selaku dokter spesialis anak Rumah Sakit Islam Banyu Bening menjelaskan mengenai tumbuh kembang anak, yaitu diutamakan di usia 0 sampai 12 bulan. Oke, nanti ada beberapa pertanyaan ya dokter. Nanti yang pertanyaan datang dari beberapa ibu dan masyarakat yang sudah kita tampung. Ada beberapa pertanyaan. Nanti untuk pertanyaan pertama dokter, langsung saja kita mulai ya dok untuk mempersingkat waktu. Oke, untuk pertanyaan yang pertama adalah bagaimana sih dokter untuk tahapan tumbuh kembang bayi usia 0 sampai 12 bulan? Silahkan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita menjawab tadi pertanyaan bagaimana sebenarnya perkembangan yang normal mungkin ya pada anak, terutama bayi pada usia 0 sampai 12 bulan. Ini tadi saya sempat buka-buka buku KIA, buku Kesehatan Ibu dan Anak. Mungkin saya rasa hampir semua ibu hamil itu diberikan buku KIA. Namun sayangnya jarang yang membaca. Iya, dokter. Hanya di bawah saja dan disimpan. Iya, betul. Padahal isinya sangat bagus. Jadi ini yang saya bawa ini adalah buku Kesehatan Ibu dan Anak dari Kementerian Kesehatan cetakan 2016. Saya rasa ini sudah cukup baru. Terbaru ya dok. Dari di sini ada secara umum kan ada bagian depan itu tentang ibu hamil. Baik. Bagian belakang tentang kesehatan anak. Di sini ada beberapa yang bisa dibaca, banyak sekali yang bisa dibaca terkait perkembangan anak. Memang secara umum anak itu untuk sehat itu ya, untuk sehat biasanya sekarang kita populerkan dengan 1000 hari pertama kehidupan. Ya, 1000 hari pertama kehidupan itu bahkan dimulai sebelum anak lahir. Iya, jadi kalau ya, dok. Sejak ibu hamil pertama hamil, kemudian kira-kira itu 9 bulan lebih sedikit, kemudian bayi lahir sampai usia 24 bulan. Itu kalau dihitung kira-kira 1000 hari. Jadi itu adalah masa emas perkembangan anak. Khususnya kalau kita fokusnya sampai 12 bulan ya, 12 bulan ya. Tentu kita tumbuh kembang anak ini menjadi fokus yang sangat penting sekali, karena kita semua sebagai orang tua atau mungkin yang calon orang tua itu tentu menghendaki atau berharap memiliki anak yang sehat, yang cerdas, dan satu lagi ya yang soleh ya. Kita sebagai soleh, jangan lupa ya, ini ternyata dibutuhkan persiapan bahkan sejak sebelum hamil. Itu ibunya harus sehat dulu. Ini flashback sedikit nggak apa-apa ya. Ibunya harus sehat dulu. Tentu kalau periksa minimal selama hamil itu 4 kali, mungkin di kebidanan sudah dijelaskan dengan lebih jelas ya. Dan biasanya ibu hamil akan diberikan suplementasi zat besi dan asam folat. Ini penting sekali itu, karena ibu hamil yang mendapatkan zat besi harapannya tidak anemia. Ketika tidak anemia, bayinya insya Allah juga tidak anemia. Sehingga dengan tidak anemia, HB-nya bagus. HB atau hemoglobin itu membawa oksigenasi ke seluruh tubuh, sehingga oksigenasi termasuk ke otak, ke seluruh jaringan bagus. Harapannya metabolisme baik, pertumbuhannya bagus. Kemudian asam folat pada ibu hamil itu juga sangat penting, di mana
pemberian asam folat akan mencegah bayi yang baru lahir itu dari cacat bawaan, terutama karena pembentukan neural tube defect ya. Jadi menghindarkan dari neural tube defect, jadi kelainan cacat bawaan karena ketidaksempurnaan pembentukan otak, pembentukan sumsum tulang belakang. Dan ini sangat penting sekali pemberian asam folat. Dan umumnya suplementasi, jadi kalau ibu hamil mendapatkan suplementasi, dibaca ada nggak asam folatnya, zat besinya. Hampir secara umum pasti suplementasi kalau yang sudah kombinasi itu pasti ada ya, zat besi dan asam folat. Kemudian setelah bayi lahir, ini penting sekali adalah karena tumbuh kembang anak itu komprehensif ya, jadi tidak hanya satu aspek yang dilihat. Jadi apa yang harus kita pantau atau kita pastikan supaya tumbuh kembang anak itu baik. Yang pertama tentu nutrisi ya. Nutrisi di sini penting sekali adalah pada bayi baru lahir untuk mendapatkan ASI secara eksklusif, terutama 4 bulan pertama atau sampai 6 bulan. 4 sampai 6 bulan, kalau secara umum sampai 6 bulan. Pada bayi-bayi tertentu kadang 4 bulan kemudian ada tambahan. Ini tentu sangat penting karena tanpa diberikan ASI eksklusif itu akan meningkatkan resiko-resiko, terutama pada bayi yang mungkin baru lahir ya, di bawah 1 bulan atau 2 bulan, itu saluran cernanya belum sempurna, sehingga ketika diberikan susu formula, kan kita tahu susu formula pada dasarnya bahannya adalah susu sapi dan proteinnya berbeda dengan susu manusia ASI ya. Susu sapi ya cocoknya sebenarnya untuk anak sapi, kalau kasarnya mohon maaf seperti itu ya. Jadi tapi kalau terpaksa karena kondisi ibunya mungkin sakit atau tidak bisa memberikan ASI karena alasan-alasan medis, maka tentu bisa diberikan susu formula karena memang itu sebagai pengganti yang itu terpaksa kalau tidak ada ASI ya. Berarti harus ada alasannya ya dok ya? Betul. Karena kalau seorang ibu memberikan formula kepada bayinya. Ya, betul. Bisa kasih contoh dokter, bisa kenapa kok harus ada yang ASI. dibolehkan harus ASI, ada yang diperbolehkan untuk susu formula. Bisa jelaskan sedikit dokter? Yang pertama tentu kita berharap pada kondisi ibu sehat, tidak ada penyakit atau kelainan yang lain. ASI itu menjadi penting sekali. Yang pertama karena mengandung zat-zat antibodi. Nah, antibodi pada bayi baru lahir secara umum hampir belum ada antibodinya atau belum terbentuk ya dok? Belum terbentuk dengan baik. Secara flora normal di usus juga belum ada. Ini semuanya akan didapatkan begitu dia mendapatkan ASI, sehingga dia akan lebih tahan. Kemudian pemberian ASI juga akan meminimalkan atau mengurangi resiko-resiko alergi atau penyakit-penyakit atopik. Penyakit-penyakit atopik itu kalau pada anak besar atau dewasa bisa muncul mulai yang ringan, alergi biasa, sampai yang mungkin asma, mungkin penyakit-penyakit autoimun yang bisa jadi tidak sederhana. Penyakit-penyakit autoimun ada yang berat, sehingga ini bisa sangat diminimalkan ketika bayi itu mendapatkan ASI eksklusif ya. Kemudian kenapa seperti itu? Tentu ada mekanismenya, karena tadi ususnya belum sempurna, sehingga zat-zat yang harusnya tidak perlu masuk ketika diberikan susu formula itu, ada protein atau zat-zat yang sebenarnya tidak diperlukan bisa ikut terserap begitu karena belum sempurna penyerapannya. Kemudian kalau pada kondisi-kondisi apa ibu menyusui bisa diperbolehkan memberikan susu formula ya. Ini pada ibu yang misalkan memang ada kondisi secara medis tidak memungkinkan, seperti misalkan ibu dengan hepatitis B, kemudian ibu dengan sakit-sakit seperti penyakit-penyakit yang menular ya. Termasuk COVID-19 ya dok, sekarang yang lagi booming. Betul, termasuk COVID-19 ini menjadi salah satu perhatian khusus ya dok. Perhatian khusus. Tenaga kesehatan. Sebenarnya dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, tetap ada sebagian ya, terutama dari bagian nutrisi itu boleh diberikan ASI, tentu dengan catatan. Dengan catatan yang ketat ya, artinya ibu juga harus dengan masker, APD-nya yang lengkap berarti ya dok ya? Ya tidak harus pakai APD seperti di rumah sakit, tapi masker gitu ya, dan cuci tangan tuh harus disiplin sekali.
dan ada banyak catatan di sana. Namun pada kondisi tertentu, apalagi misalkan ibunya memang kondisinya sedang sakit yang kalau menyusui mungkin dia meningkatkan risiko penyakit buat ibunya, maka ya tidak perlu dipaksakan, maka diberikan susu formula. Dan memang ada formula khusus untuk bayi baru lahir. Seperti itu ya. Kemudian ASI juga penting karena pemberian ASI itu mengurangi risiko-risiko diare ya. Kita tahu susu formula itu bahkan walaupun kita sudah melakukan dengan secara higienis, itu tetap ada risiko diare. Karena bisa tidak cocok ya, susu formula itu kalau nggak cocok bisa diare atau bahkan konstipasi. Ini tentu problem tersendiri. Dan banyak sekali catatan yang lain. Jadi bukan hanya sekedar menghemat uang, tapi memang ini Allah sudah membekali untuk bayi itu yang terbaik memang ASI ya. Ini untuk ASI, jadi sekadar mengingatkan saja. Kemudian tentu setelah ASI selesai 4 atau 6 bulan, ada tanda-tanda ketika bayi sudah siap untuk diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI. Itu bisa diberikan namanya makanan pendamping ASI. Pendamping ASI itu bukan pengganti ASI ya. Jadi kadang orang biasanya waktu sebelum diberikan MPASI menyusunya sering, banyak begitu. Begitu dapat MPASI, menyusunya jadi sedikit karena sudah kenyang dengan MPASI. Ini sebenarnya kurang pas. Harusnya makanan pendamping itu diberikan setelah pemberian ASI. Jadi diberikan ASI dulu, karena dia mungkin sudah tambah besar, masih lapar sehingga diberikan tambahan makanan pendamping ASI ya. Ini penting karena kadang kalau tidak pas pemberian MPASI ini, sering kita jumpai bayi yang awalnya usia di bawah 6 bulan itu gendut-gendut ya, gizinya bagus, giliran dapat makanan macam-macam kok malah jadi kurus ya. Harusnya kan enggak, harusnya kan tetap stabil ya dok. Ya stabil, berat badannya harusnya bertambah sesuai kurva yang baik. Di buku KIA ini ada hal yang sangat bagus yang harusnya kita bisa lihat. Ini adalah KMS ya, mungkin bisa. Ini KMS ada 2 warna, pink untuk bayi perempuan, yang biru untuk laki-laki ya. Jadi karena supaya tidak keliru, karena kurvanya sedikit berbeda laki-laki dan perempuan pada berat badannya. Dan di sini kita bisa lihat kurvanya. Ini adalah contoh yang masih bersih ya, tentu yang dianggap pertumbuhannya bagus itu kan kurvanya tidak bisa disamakan. Ada bayi lahir itu beratnya 2.500, ada yang bayi lahir beratnya 3.500. Startnya tentu berbeda. Ada yang 2.500 mungkin di sini, yang 3.500 di sini. Yang diharapkan, yang dianggap bagus normal adalah ketika kurvanya sesuai. Kalau 2.500 di sini dia naiknya harapannya di kurva yang sekitaran sini. Nah, hijau muda ini. Kalau 3.500 mungkin di tengah sini, harapannya di sini. Nanti dia selama berada di kurvanya ini maka bagus. Bolehlah turun sedikit tapi harapannya naik lagi karena namanya bayi kan kadang. Iya, berarti tetap di warna hijau ya dok. Kalau yang kuning sudah menuju yang tidak normal gitu atau gimana dokter? Kalau tergantung berat lahirnya. Kalau berat lahirnya kadang ada yang berat lahirnya mungkin 2.200. Begitu kita plotkan dia jadi kuning. Tapi kalau dia naiknya sesuai, misalkan kuning tapi dia naiknya sesuai kurvanya begini, ini masih kita anggap bagus. Masih dianggap bagus ya. Tentu lebih bagus lagi kalau bisa lebih naik ya. Tapi minimal seperti itu. Yang menjadi masalah, yang menjadi problem yang sering dijumpai adalah start awalnya dia 3.000 atau 3 kilo bagus. Begitu dia mungkin 6 bulan awal masih bagus ya. Kalau dapat ASI berat badannya bagus ya. Begitu dapat MPASI yang mungkin kurang pas, malah beratnya tetap naik tapi tidak sesuai kurva. Jadi misalkan ini usia 6 bulan, harusnya kalau awalnya dia 3 kilo ada di garis yang tengah di sini, harusnya 6 bulan adalah sekitar di sini ya. Kira-kira berapa kilo ini ya? Kira-kira 8 kilo atau mungkin 7 kilo ya, 8 kilo ya. Kemudian dia setelah itu dapat MPASI mungkin naiknya hanya sedikit-sedikit. Kira-kira nanti kurvanya jadi makin landai begini.
walaupun naik ya dok ya. walaupun dia naik, tapi kalau tidak sesuai kurvanya, dia lama-lama akan begini, gitu. Atau bahkan bisa lebih drastis lagi sampai ke bawah. Jadi kalau pentingnya mencocokkan di KMS, di gambar dan di garis itu adalah untuk lihat grafiknya. Perkembangannya ya dok ya. Ya, ketika dia mendatar atau tidak sesuai kurvanya dan 2 kali pengukuran artnya berarti 2 bulan seperti itu, maka perlu dilakukan rujukan ke dokter anak minimal atau ke puskesmas lah ya. Kalau dari posyandu ke puskesmas ini penting karena untuk mencegah gizi buruk atau kalau malnutrisi kronik bisa terjadi stunting, perawakan pendek. Ini berawal dari gizi kurang yang dibiarkan secara terus-terusan. Nah, dibiarkan itu sebenarnya bukan dibiarkan ya, tapi mungkin karena tidak tahu gitu ya, tidak tahu. Jadi ini menjadi penting dan alat tools di buku KIA ini sudah sangat lengkap ya, sudah sangat lengkap. Sementara itu ya, untuk perkembangan di sini juga ada loh perkembangan bayi dari usia 2 bulan, 4 bulan begitu. Secara umum di sini sudah ada ya. Jadi bukunya sudah lengkap ya dok ya. Iya, tapi ini banyak ibu-ibu yang tidak banyak yang perhatian tidak membaca ya. Ini ada perkembangan usia 0 sampai 6 bulan, nanti 0 sampai 3 bulan harusnya bisa apa. Kemudian kalau belum bisa apa yang bisa dilakukan oleh orang tua. Iya dok. Nah, tentu saja ini pada kondisi-kondisi tertentu ketika diperlukan ya baiknya tetap konsultasi ke dokter. Dan selanjutnya ini tiap 3 bulan sudah ada sampai usia 12 bulan. Ini ada ini alhamdulillah sudah cukup baik ya. Sampai ini untuk perkembangan sampai 6 bulan ya. Kalau untuk tadi pertanyaannya malah belum terjawab dari sebelumnya. Itu karena pertanyaannya luas sekali. Sebenarnya di buku ini sudah lengkap ya dok. Tinggal aktif ya, ibunya membaca. Sebenarnya sih sudah lengkap, tapi memang perlu dijelaskan karena ada beberapa hal yang, terutama untuk MPAD di sini memang dituliskan, tapi ada beberapa hal yang kami di IDAI Ikatan Dokter Anak itu ada yang sebenarnya kita kurang pas kalau seperti ini gitu ya. MPAC di sini untuk bubur kacang hijau sama pisang lumat ini sebenarnya kita kurang setuju. Tapi ini next time mungkin kita bahas lebih detail karena untuk MPAC sendiri pembahasannya panjang ya. Nah, tapi yang penting adalah ASI eksklusif, kemudian MPAC diberikan setelah 6 bulan. Jangan sampai buru-buru, kadang ada bayi baru berapa bulan, 4 bulan atau bahkan kurang, belum siap diberikan makanan padat, sudah keburu diberikan makanan padat. Hanya karena alasan kayaknya anaknya pengen gitu ya, lapar gitu ya dok. Lapar, kemudian dikasih, akhirnya jadi masalah, bisa menyebabkan ileus yang kadang pada kondisi berat bisa harus operasi hanya karena salah memberikan makan. Sudah cukup jelas mengenai untuk tumbuh kembang bayi itu hanya sedikit dijelaskan dari dokter spesialis anak Dr. Saiful. Kemudian ada pertanyaan lagi dokter yang muncul banyak sekali dokter. Ini dibahas mengenai vitamin A. Itu vitamin A itu apa dan untuk gunanya untuk bayi itu apa saja dokter? Biasanya cuma tahu untuk kesehatan mata dan lain-lainnya. Bahkan ibu pasca bersalin pun dikasih vitamin A. Nah itu untuk apa dokter? Kalau dokter mungkin lebih jelasnya ke bayi. Kalau untuk ibu mungkin ada next time kita bahas lagi gitu. Semoga dokter. Ya, terima kasih. Jadi untuk vitamin A memang dari program pemerintah memang ada bulan-bulan, kalau nggak salah setahun 2 kali pemberian vitamin A di posyandu ya. Tujuannya apa? Vitamin A ini memang memang dibutuhkan tapi jumlahnya tidak banyak sehingga tidak sering untuk diberikan. Dia fungsinya diantaranya memang untuk kesehatan mata dan mukosa yang lain ya. Jadi mukosa saluran cerna, mukosa saluran nafas itu dengan pemberian vitamin A yang cukup, insya Allah lebih sehat, lebih intak sehingga mudah-mudahan tidak gampang sakit gitu Pak. Yang kita tahu problem bayi atau balita itu paling sering problem saluran kesehatannya itu di saluran cerna sama saluran nafas ya kan, ISPA, diare seperti itu.
Mungkin itu untuk secara umum ya, secara umum. Kalau pemberian vitamin A sendiri ya pada penyakit tertentu, misalkan campak, itu kita juga berikan karena untuk melindungi mukosa tadi. Baik. Ya dokter, kemudian untuk sudah bahas mengenai vitamin A. Nah ini yang paling sering ditanyakan oleh ibu-ibu muda, ibu-ibu yang sudah punya putra 2 atau 3 atau baru yang pertama kali, mengenai imunisasi dokter. Nah untuk di buku KIA itu sudah dijelaskan imunisasi wajib yang harus diberikan kepada bayi dari umur bayi baru lahir atau 0 hari sampai umur sampai berapa dokter? 1 tahun lebih ya dok? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Yang nah, sekarang ya. Itu apa saja dok? Apakah ada tambahan imunisasi yang harus diberikan atau tidak perlu saja? Seperti itu dok. Silahkan dokter. Ya, terima kasih Mbak. Ini jadi kalau kita baca di buku KIA, di sini sudah ada jadwal imunisasi dasar ya. Imunisasi dasar itu di sini ada hepatitis B, ada BCG, dan waktu-waktunya sudah dibuat putih, jadi sudah jelas nih, ini usia 1 bulan, usia 0 bulan adalah hepatitis B, begitu lahir diberikan. Kemudian BCG bisa pada saat sebelum 1 bulan, tapi umumnya kita berikan setelah usia 1 bulan. Polio juga bisa, polio pertama. BCG hanya diberikan sekali, selanjutnya tidak ada boosternya. Kalau untuk penjelasan rincinya dokter, dari HBsAg itu vaksin untuk apa, kemudian BCG untuk apa gitu dokter? Rinci saja, jadi nggak usah rinci dokter, singkat saja. Singkat saja ya. Jadi vaksin HB0 itu untuk mencegah hepatitis B, virus infeksi karena virus hepatitis B. Kemudian kalau vaksin BCG adalah untuk mencegah penyakit tuberkulosis ya. Bagaimana kita tahu TBC Indonesia itu 3 besar di dunia, jadi menjadi problem yang luar biasa sampai sekarang. Dan pencegahannya salah satu yang paling penting adalah vaksin BCG. Kemudian polio itu diberikan minimal 3 kali, kalau di sini sampai 4 kali. Itu untuk mencegah infeksi virus polio ya. Kita tahu alhamdulillah di Indonesia sudah sangat jarang, dan mudah-mudahan kita bisa pertahankan kalau vaksin polio ini bisa dilanjutkan secara bagus ya. Dan kalau dulu polio itu hanya oral saja, sekarang sudah ada yang diinjeksi. Sekarang ada yang injeksi, harapannya minimal sekali dapat yang injeksi. Kemudian DPT, nah sekarang itu pentabio, kalau vaksinnya namanya pentabio, itu isinya ada DPT. DPT itu untuk mencegah difteri, pertusis, tetanus. Ditambah ada HIV atau hemofilis influenza. HIV, hemofilis influenza itu apa? Dia adalah kuman yang bisa menyebabkan meningitis ya, infeksi radang otak. Kemudian dan hepatitis B sendiri, hepatitis B-nya diulang pada saat pemberian DPT itu diulang lagi. Jadi akan dapat total mungkin 4 kali untuk hepatitis B. DPT-nya dan hemofilis influenza dapat 3 kali ya, 3 kali. Secara berkelanjutan ya, di sini sudah ada. Kalau DPT itu umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Walaupun pada ya ini kalau kita pengen tidak ribet ya kita ikuti ini aja. Insya Allah sudah baik dan sesuai program pemerintah. Kemudian setelah usia 4 bulan, kemudian yang terakhir adalah campak usia 9 bulan. Kalau sekarang pemberian campak adalah MMR atau MR ya, campak dan rubella. Dan rubella itu juga penting untuk mencegah cacat bawaan karena infeksi virus rubella pada ibu hamil. Oke, dokter, untuk pertanyaan selanjutnya kan tadi sudah jelas mengenai imunisasi ya ibu-ibu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya adalah gejala apa saja sih dok yang harus diperhatikan jika anak itu sakit atau anak lemas dan lain-lainnya, bisa dijelaskan dokter? Betul ya, jadi kapan anak perlu dibawa ke dokter lah. Karena tadi sudah jelaskan banyak sekali penyakit ya dokter. Ya betul, tentu. Ini ternyata tadi di sini pun sudah ada penjelasan sedikit kapan seorang anak itu dianggap sakit yang perlu dibawa ke dokter. Di sini ada penjelasannya. Jadi ketika ada batuk, kapan harus dibawa? Oh, ketika demam 2 hari dan tidak sembuh-sembuh, apalagi demamnya tinggi ya. Kita tahu balita kalau demam tinggi ada resiko kejang, terutama bagi mereka yang ada riwayat keluarga dengan kejang demam. Kemudian kalau terjadi sesak nafas tentu harus dibawa. Sesak nafas itu gimana? Nafasnya ya cepat,
atau berat ya, ada tarikan dinding dada, atau selanjutnya diare. Diare itu perlu kita bawa ke dokter, khususnya dokter anak ketika kalau sudah lemes. Kalau sudah lemes itu dibawa ke dokter karena resiko dehidrasi. Kadang kita tidak jelas dehidrasi, apalagi pada bayi yang gendut itu kadang nggak jelas dari tanda-tandanya. Bahkan untuk kami dokter anak pun bisa keliru ya. Jadi kita harus sebaiknya dibawa ke dokter anak, apalagi kalau ada diare sama muntah. Nah ini sudah berat, gimana mau ngasih obat, wong dikasih minum aja muntah gitu ya. Dan muntah ini biasanya akan makin hebat ketika terjadi dehidrasi, makin tidak bisa diberikan cairan. Jadi itu tanda-tanda harus dibawa ke rumah sakit ya. Demam juga seperti itu, apalagi kalau terjadi kejang demam ya tentu harus dibawa ya. Kejang walaupun sudah berhenti sendiri tetap harus dibawa ke dokter karena harus dipastikan ini hanya kejang demam biasa atau ada yang lain atau perlu cek laborat ya, dan sebagainya ya. Kalau untuk demam itu sendiri dokter, kalau demam bayi atau anak itu yang harus dibawa ke fasilitas kesehatan atau ke dokter spesialis anak itu berapa derajat dokter? 37 atau 38 yang harus dibawa atau mungkin bisa ditangani dari rumah ya. Itu bagaimana dokter? Jadi kita perlu tahu ukuran suhu normal itu adalah 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Kita harus punya termometer di rumah kalau punya bayi ya. Kalau sudah di atas 37,5 apalagi 38 maka harus diberikan obat turun panas. Berarti di rumah boleh punya untuk stok penurun panas ya boleh, dok ya? Diberikan sendiri boleh, tentu harus sudah tahu berapa dosisnya. Jadi biasanya bisa ditanyakan ke dokter sebelumnya. Kalau hanya membaca di kemasan itu kadang kemasan itu hanya pakai usia, padahal dosis yang betul adalah menggunakan berat badan ya. Berat badan kan makin besar berat badannya, dosisnya akan makin besar. Kalau tidak sesuai dosisnya ya nggak turun-turun, nggak sembuh-sembuh ya. Kalau demamnya tinggi sekali di atas 39 baiknya langsung dibawa ke rumah sakit atau ke dokter anak. Tapi kalau demamnya hanya 37,8, 38 mungkin masih bisa diobati dulu. Tapi kalau 2 hari belum membaik baiknya dibawa, apalagi lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari kita pertimbangkan untuk dicek laborat. Hari keempat itu sudah sebaiknya cek laborat kalau memang demamnya masih belum membaik, sudah diberikan paracetamol misalkan gitu ya. Baik, dokter. Berarti kalau untuk seorang ibu bisa menyimpan obat-obatan, itu untuk tata cara penyimpanannya seperti apa dokter? Mungkin ditaruh di kulkas atau di suhu ruang seperti biasa atau bagaimana dok amannya? Amannya ya, khususnya untuk paracetamol sebagai obat turun panas boleh. Itu yang yang paling aman dan bebas diberi tanpa resep. Simpannya di mana? Yang penting adalah tempat yang kering dan bersih. Tidak harus di kulkas, tidak harus. Kalau freezer jelas nggak boleh di freezer ya. Bisa ditaruh di tempat yang penting kering dan bersih, tidak kena sinar matahari. Jadi bisa ada lemari obat tersendiri yang tidak kena sinar matahari, jauh dari jangkauan anak-anak. Bisa dari kaca, bisa dari kayu gitu. Yang penting bersih, nggak masalah. Ya, tapi kalau untuk penyimpanan dari obat paracetamol yang sirup dan puyer itu beda ya dok? Kalau untuk bertahannya berapa minggu atau berapa bulan dok biasanya? Kalau puyer tidak tahan lama tentu ya. Kalau obat sirup mungkin lebih lama, tentu dilihat. Kalau dia belum dibuka, masih disegel, ini bisa lama. Selama penyimpanannya bagus, belum berubah warna, belum berubah rasa, belum berubah bau, maka bisa dipakai selama belum expired ya. Tapi kalau sudah dibuka maka biasanya sih 3 minggu paling sudah harus diganti ya. Kira-kira seperti itu. Kalau puyer kita tidak berani kalau lebih dari 2 minggu ya, kecuali puyer-puyer khusus dan dia penyimpanannya harus betul, karena kalau agak lembab saja puyernya rusak. Nah kalau sudah rusak ya harus diganti. Baik, betul. Berarti kalau sebelum untuk menyimpan obat-obatan dari puyer sampai sirup itu harus dikonsultasikan ke dokter spesialis anak dulu ya dok, biar minimal dosisnya tepat. Iya betul, atau minimal ke apotek atau apotekernya, dia akan menjelaskan. Ya. Kalau cara penyimpanan obatnya apoteker paham pasti, tapi kalau dosis ya sebenarnya dokter yang lebih paham ya. Jadi kalau pertama belum pernah tahu dosisnya, baiknya ke dokter dulu, jangan langsung ke apotek beli, kurang pas itu. Jadi alhamdulillah, insya Allah setiap hari Senin, Selasa
Kemudian Kamis dan Jumat itu setengah 4 sore sampai selesai, insya Allah bisa kita praktek poli di Rumah Sakit Umum Banyubening, Rumah Sakit Banyubening ya. Itu tapi biasanya maghrib udah selesai. Jadi kalau datangnya jangan terlalu jadi baiknya mungkin setengah 4 udah sahur gitu. Kalau pagi hari-hari tertentu kadang bisa, tapi janjian dulu. Sebaiknya H-1 sehari sebelumnya janjian, karena kadang kalau tidak janjian, karena saya harus ke rumah sakit umum daerah juga, jadi kadang jadi tidak bisa menyinkronkan jadwalnya Pak Dokter kalau mau pagi ya Dok kalau ya. mau pagi harus istilahnya mungkin bisa daftar dulu sehari sebelumnya lewat telepon, kalau nggak salah sekarang bisa ya telepon atau bahkan mungkin SMS WA bahwa besok mau periksa seperti itu. Nah, insya Allah kalau sudah dijadwalkan kita bisa menyiapkan. Baik Dokter. Oke, biasanya juga bisa konsultasi online ya Dok ya? Konsultasi online alhamdulillah udah mulai bisa berjalan, ya, mulai Dok? berjalan. Tentu nanti ada mekanismenya tersendiri ya. Oke, untuk konsultasi online dokter, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti kita akan jawab via komentar, nanti bisa jelaskan dari Pak Dokter sendiri atau dari admin Rumah Sakit Banyubening. Oke, untuk tadi penjelasannya mengenai tumbuh kembang, kemudian kesehatan bayi, anak dari usia 0 sampai 12 bulan, termasuk imunisasi, dan ada tambahan dari Pak Dokter mengenai penyimpanan obat ya, sahabat dan ibu-ibu, cukup jelas sekali. Untuk lebih jelasnya, kita bisa bertemu langsung atau konsultasi langsung dengan dokter spesialis umum, dengan Dokter Saiful, spesialis anak. Di jam prakteknya untuk pagi ada hari Senin, Kamis, dan Sabtu jam 7 sampai jam setengah 9. Untuk jamnya bisa dikonsultasikan dulu dengan Pak Dokter atau dengan admin dari Rumah Sakit Banyubening yang bagian pendaftaran. Untuk poli sore sudah pasti ya Dok ya jamnya? Iya, kalau untuk sore poli sudah pasti. sore, kalau pagi tadi mohon maaf sedikit koreksi ya. Oke Dokter. Untuk Kamis itu mungkin benar-benar harus pagi jam 7 atau setengah 8 itu paling saya harus ke Salatiga, jadi mesti janjian dulu. Iya. Kalau untuk sore insya Allah sudah pasti praktek ya Dok ya. Nanti untuk harinya ada hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat jam 15 ya Dok. Nanti sampai selesai 15.30. Nanti sampai selesai atau sampai pasien habis. Seperti itu. Nanti jika ada pertanyaan mengenai tumbuh kembang anak atau yang lainnya mengenai anak, bisa ditulis di kolom komentar kami. Atau jika ada tema atau saran pembahasan lagi, next time kita akan bahas, silahkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Kemudian terima kasih ya dokter untuk waktunya. Kita bertemu lagi di next video ya Dok ya. Iya, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube kami, YouTube Rumah Sakit Islam Banyubening, agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video dan lebih memberikan motivasi dan memberikan informasi mengenai kesehatan kepada sahabat-sahabat sehat Banyubening di rumah. Terima kasih dokter untuk kehadirannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai